Mas Bro, jumpa lagi. Di sini saya mau melakukan pengujian ya. Jadi di hadapan saya sudah ada panel surya, ada multitester volt digital. Kemudian di box hitam itu ada bor ya, teman-teman. Kenapa sih saya sediakan alat tersebut? Karena nanti ada kaitannya. Bor ada kaitannya dengan panel surya. Panel surya ada kaitannya dengan volt digital ya, teman-teman. Secara otomatis kalau volt digital ini untuk ngetes berapa volt yang didapatkan dari panel surya. Kemudian alat bor yang di dalam box itu yang ada kaitannya adalah baterainya. Nah, kebetulan kemarin saya pas mau ngebor itu baterainya low. Baterainya itu sudah berkurang ya voltasenya, sehingga dia butuh di cas. Kebetulan di sini masih ada satu panel surya yang belum saya naikkan, teman-teman. Memang sengaja saya gunakan untuk pengujian-pengujian. Akhirnya di sini saya mau melakukan pengujian. Jadi nanti panel surya itu mau saya pergunakan untuk ngecas baterai bor tanpa menggunakan alat lain kecuali satu, yaitu ini, teman-teman, dioda. Apa tujuannya? Karena memang kalau saya ngecas voltase tegangan dari panel surya ke baterai bor tanpa saya kasih dioda itu berbahaya. Manakala nanti bila mana pada saat saya ngecas kemudian tiba-tiba mendung datang, akhirnya kan panel surya tidak mendapatkan sinar dari matahari, dia tidak dapat memproduksi energi. Maka otomatis voltase yang sudah ada di baterai akan naik ke panel surya. Itu nantinya akan dapat merusak panel surya. Makanya di sini saya sediakan dioda, gunanya untuk menghambat bila mana pada saat saya ngecas tiba-tiba mendung, maka voltase yang sudah ada di baterai tidak akan naik ke panel surya, teman-teman. Oke, sekarang saya langsung mau praktek saja daripada terlalu banyak mendongeng, teman-teman. Yuk kita langsung ke TKP. Kita bongkar dulu ini. Nah, ini yang mau saya ambil ya. Ini saja yang mau saya ambil. Kalau saya pelajari di sini kemarin sempat saya lihat bahwa untuk ngecas baterai bor ini membutuhkan voltase 22 volt. Maka saya langsung menggunakan panel surya tanpa alat apapun, hanya menggunakan dioda saja ya. Nah, hanya menggunakan dioda ini saja. Jadi nanti gunanya dioda ini untuk menghambat sesuai apa yang tadi saya sampaikan di depan ya, teman-teman. Kita langsung ke prakteknya. Bisa diperhatikan kalau kabel yang merah ini adalah yang positif, kemudian yang biru ini yang dari panel surya juga yang positif. Nanti yang kita kasih dioda yang positif ya, yang negatif di sini langsung sambung saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang positif kita kasih dioda. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya, khususnya untuk teman-teman yang masih pemula. Jadi posisinya dioda seperti ini ya. Nah, ini yang dari panel surya ya, teman-teman. Kemudian diodanya seperti ini. Gelang-gelang putihnya yang dekat ke baterai untuk ngecas ya, yang kabel ini, teman-teman. Nah, ini ya. Seperti ini nanti ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung saja praktek.
Sementara saya menggunakan sambungan manual dulu ya. Jadi pakai tangan ini teman-teman, karena ini hanya sekedar pengujian. Kalau misalkan nanti teman-teman mau membangun, ya baiknya di solder saja biar kencang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini yang positif. Ini juga positif ke baterai ya, untuk ngecas ya. Ini yang negatif langsung dari panel surya disambungkan saja. Oke, gitu saja mungkin. Tapi di sini saya mau cek ya, apakah berhasil apa tidak. Di sini nanti saya mau kasih lampu bolam ya teman-teman ya, lampu rem motor, biar teman-teman tahu bahwa voltnya, tegangannya bisa melalui dioda, dan dioda ini normal adanya teman-teman. Oke. Nah, ini dia bolamnya teman-teman. Kita cek dulu di sini apakah dapat berfungsi. Lihat, nyala kan teman-teman? Tuh. Tuh. Tuh, artinya bisa berfungsi. Sekarang kita tes dulu ya. Kita tes dulu voltnya berapa. Di sini yang dibutuhkan itu 22 volt sebenarnya teman-teman ya. Kalau kita di sini mendapatkan volt berapa ya setelah melalui dioda. Tujuh 17 volt teman-teman. Ya, oh terkena shading teman-teman. Aduh, mohon maaf. Terkena shading tuh panelnya. Tuh, yang sebagian tuh. Jadi nggak maksimal ini ya. Masih terkena shading teman-teman. Kita tes di sini dapatnya cuma 18 volt ya. 18 volt saja, tapi nggak apa-apa. Karena di sini baterainya sudah sangat low sekali. Mungkin 18 volt itu cukup ya, cukup dapat mengisi meskipun belum bisa full ya. Yang jelas ini dapat berfungsi. Kalau misalkan teman-teman mau mencoba, nanti tempatkan panel surya di posisi yang paling bagus ya, sehingga dia terkena sinar matahari dengan sempurna. Nah, seperti ini. Kita tinggal solokin saja. Selesai teman-teman. Itu ya. Tuh. Kita coba tes. Benar apa tidak? Betul teman-teman. Nah, itu aja. Jadi kita tidak butuh alat macam-macam. Kita hanya butuh satu dioda saja seperti ini teman-teman. Nah, ini langsung bisa untuk ngecas seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kita tempatkan panel surya di tempat yang memang terkena matahari secara keseluruhan, hasilnya pasti akan maksimal karena bisa mencapai 20 volt teman-teman ya. Berhubung ini sebagai pengujian saja, yang penting ini bisa berhasil, jadi nanti teman-teman silahkan dipraktikkan. Kalau boleh saya perlihatkan seperti ini. Nah, itu terkena shading yang bagian pojok-pojok. Nah, tuh. Jadi hasilnya kurang maksimal. Oke, sampai di sini aja videonya. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai ketemu lagi.